Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih. Kita bersatu hati di tempat ini bersama-sama. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib, menebus dosa saya dan Bapak Ibu saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu tenang teduhkan hati kita bersama di hadapan Tuhan. Hari ini kami mengenang kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu. Kau rela mati, menebus dosa kami. Betapa mulia kasih-Mu ya Bapa. Layakkanlah setiap kami menaikkan pujian di hadapan. Sembah hormat kami ya Bapa Elohim Yahweh. Jamah setiap kami. Kami mau Kau ubahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau beracara pada pagi hari ini bagi kami. Kau memberkati kami, mengurapi kami ya Bapa. Ini kami siap Tuhan. Kami buka hati kami. Biarlah fokus kami hanya kepada Engkau Bapa Elohim Yahweh. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Amin. Haleluya Bapa Elohim Yahweh. Segala puji hormat bagi Engkau Allah kami yang hidup.
benar Tuhan. Oh, anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur Bapa.
lagi boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan? Amin. Boleh kasih jabat tangan kiri kanan. Kita bersuka di hadapan Tuhan karena hari ini hari bahagia. Bagaimana kita mengenang pengorbanan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita menari di hadapan Tuhan. Kita puji Dia, Allah juru selamat kita. Haleluya. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Dia menolong dalam hidupku. Betapa aku bersyukur. Dia mati gantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Betapa aku bersyukur. Musik memuji Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Coba saja katakan, Dia menggantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Mari persiapkan keberadaan kita.
Mari fokus di hadapannya. Haleluya Bapak. Telah Kau ampuni dosaku, Kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celaku, Engkau menerima aku. Tuhan melupakan dosaku, tak Kau ingat kesalahanku. Sudah Kau tebus dengan darah kudus, Tuhanku Yesus. Tuhan melupakan dosaku, tak Kau ingat kesalahanku. Sudah Kau tebus dengan darah kudus, Tuhanku Yesus. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Balik dari awal kita angkat pujian ini. Telah Kau ampuni dosa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celaku, Kau tidak memandang rupa menerimaku Tuhan. Amin. Tuhan melupakan dosaku, tak Kau ingat kesalahanku. Sudah Kau tebus dengan darah kudus, Tuhanku Yesus. Demikian besar setiamu. Atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan, seperti Bapa sayang
besar kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Tuhan dan percaya. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Anak-anaknya, Kau sayang padaku. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada pribadi yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur menjadi orang yang percaya kepada Engkau, ya Bapa. Jika bukan karena Engkau, pengorbananmu di kayu salib, yang hari ini kami memperingatinya, Tuhan, kami tidak tahu bagaimana nasib kami, Tuhan. Sebab itu Tuhan, di saat kami merayakan pengorbananmu di kayu salib ini, berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman betapa besar kasih-Mu atas kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, di hari kami merayakan pengorbanan-Mu ini, kami mohon Tuhan anugerah-Mu menjamah setiap kami, membukakan pemahaman kami yang sudah bertahun-tahun dan berabad-abad. Engkau sudah rela menderita bagi kami untuk menyelamatkan kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Kami percaya hari ini Bapa, Engkau melawat setiap kami. Engkau membukakan kebenaran-Mu bagi kami, supaya kami tidak hidup seperti kehidupan kami yang lama. Tapi mulai hari ini Tuhan, oleh karena kebenaran-Mu yang membukakan bagi kami, menjamah kami, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sudah bertahun-tahun, sudah berabad-abad, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian merayakan, memperingati hari kematian Tuhan Yesus sudah berapa kali? Bapak Ibu hitung berapa kali kita sudah mengikuti merayakan hari kematian Tuhan Yesus ini. Sudahkah Bapak Ibu memahami, menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, Bapak Ibu? Sudahkah kita
memberi yang terbaik buat Tuhan. Artinya kita sudah berhutang kebaikan dan berhutang kehidupan kepadanya. Yaitu melewati kehidupan kita Bapak Ibu hari lepas hari. Betapa naifnya kalau kita menjadi orang Kristen tidak menyadari ini Bapak Ibu. Sangat menyedihkan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak membalas kebaikannya. Hidup sembarangan, hidup sesuka-sukanya. Saya minta Tuhan pada saat hari ini membukakan pengertian kepada kita Bapak Ibu. Supaya kita benar-benar memahami arti dari Jumat Agung ini. Betapa menyedihkan. Kita tidak menghargai, kita tidak menghormati penderitaannya di kayu salib. Kenapa saya katakan kita tidak menghormati, tidak menghargai pengorbanannya di kayu salib? Banyak kehidupan kita Bapak Ibu melukai hatinya, menyakiti hatinya dengan segala perbuatan kita, sikap kita, pikiran kita, perasaan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tujuannya Dia turun ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan kesalahan saya dan saudara. Banyak orang acuh tak acuh Bapak Ibu. Berat, sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat. Saya mau menyampaikan kebenaran ini. Karena anugerah Tuhan, kalau kita hari ini dan saya hari ini bisa berdiri hari ini, bisa berkata seperti ini Bapak Ibu, karena saya memahami dan saya dibukakan pengertian ini. Itu pun baru tahun-tahun belakangan ini. Sebelumnya ya hidup seenaknya saja. Beribadah, bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh seperti hari-hari tahun belakangan ini Bapak Ibu. Dan saya minta juga kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dianugerahkan seperti yang saya alami. Amin Bapak Ibu. Mau? Ini anugerah yang terbesar Bapak Ibu. Inilah harta yang sesungguhnya yang harus kita cari, yang kita harus miliki. Itulah yang kata firman Tuhan, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Seperti yang Tuhan Yesus teladani Bapak Ibu. Yuk kita buka kebenaran firman Tuhan dulu sebelum jauh pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan.
kepada kita. Yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat yang ke-8 tadi Bapak Ibu. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Tuhan Yesus turun ke dunia ini sebagai manusia seperti saya dan saudara Bapak Ibu. Tujuannya dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia manusia seperti saya dan saudara. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia anak Allah. Anak satu-satunya yang dianugerahkan kepada kita turun ke dunia ini. Oleh karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Betapa mulianya kita sebagai manusia. Sehingga Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Rela menderita. Rela menjadi manusia seutuhnya seperti saya dan saudara hari ini. Tujuannya supaya kita bisa meneladani dia. Supaya kita bisa mencontohi apa yang dia lakukan, taat sampai mati, bahkan mati sampai di kayu salib. Ketaatannya Bapak Ibu. Dia manusia. Dia bisa melakukan hal yang tidak taat. Dia bisa melakukan dosa seperti kita, saya dan saudara. Tapi Tuhan mau taat. Dia tidak bisa berdosa dan tidak mau berdosa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu bisa, berarti kita pun bisa. Manusia kita orang yang percaya langsung mental block. Kalau saya katakan kita harus seperti Yesus. Kan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Kita kan sudah, dosa kita kan sudah ditebus melewati penderitaannya di kayu salib. Sudah Tuhan Yesus. Jadi kita mengikuti dia, kita pasti selamat. Dosa kita sudah diampuni, betul pujian tadi. Dosa kita ini dari Adam dan Hawa, kita sudah ditebus dosa-dosa kita. Tapi ada kelanjutannya Bapak Ibu. Nah, tanpa Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, kita tidak tahu dosa kita. Amin. Yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Nah, kita tidak tahu nasib kita sebenarnya. Nah, oleh karena kasih Tuhan, Yesus Kristus turun ke dunia ini menebus dosa kita. Amin. Paham sampai di sini? Nah, banyak orang salah mengerti Bapak Ibu. Karena pengajaran yang memudahkan ikut Yesus itu pasti selamat. Dia tidak tahu bagaimana yang seharusnya, yang sebenar-benarnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu mudahnya. Sedangkan Tuhan Yesus kalau kita mudah saja tidak
menjadi orang Kristen tidak berdosa. Ngapain Tuhan Yesus turun ke dunia disalib? Tidak perlu. Dia anak Allah, nggak perlu dia turun lagi capek-capek ke dunia ini Bapak Ibu. Kalau nggak ada tujuannya. Tujuannya itu mencontohi seperti manusia, seperti saya dan saudara. Berarti engkau bisa. Kita pasti bisa. Amin. Menjadi orang Kristen itu mahal. Tidak ada murahan, tidak gratisan menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Nah, kalau hari ini orang Kristen menganggap kekristenan itu murahan, gratis. Tuhan tidak kenal dia nanti. Tuhan tidak kenal kita. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan ini. Karena Tuhan sudah meneladani. Dia turun ke dunia. Kita harus menjadi orang Kristen itu, kita juga harus disalibkan. Amin. Amin. Disalibkan itu apa Bapak Ibu? Ya keinginan daging kita. Nah, hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan kita. Amarah, kebencian, pesta pora, keserakahan, egois, kesombongan, keangkuhan, dan sebagainya. Itu yang harus disalibkan. Amin. Amin. Itu yang harus disalibkan. Tidak seperti Yesus secara fisiknya yang disalib. Kita harus menyalibkan segala keinginan-keinginan dunia ini Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan, kita meneladani Yesus. Itulah yang dia kehendaki dalam kehidupan kita, mengikuti dia. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Amin. Firman Tuhan ini bukan kata saya Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Amin. Dia tidak layak kata Tuhan. Jadi kita menyangkal diri kita dengan segala keinginan hawa nafsu kita, keinginan dosa yang menghantui kita, yang selalu merongrong kehidupan kita. Amin. Itu yang dimatikan setiap detik, menit, hari lepas hari. Bapak Ibu, itulah kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah tujuan Tuhan ke dunia. Memberikan asupan makanan yang daripada Tuhan yang sudah meneladani bagi kita. Amin. Sampai di sini. Amin. Makanan kita tidak hanya makanan secara duniawi fisik yang ada di dunia 3 hari sehari. Kalau fisik kita aja yang dikasih makan, rohani kita tidak dikasih makan, tidak seimbang Bapak Ibu. Amin. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tapi banyak orang makan fisiknya aja dulu, rohaninya nggak dikasih makan. Akhirnya sakit jiwa. Karena fisiknya dikasih makan terus, mungkin berkelebihan, jadi penyakit. Nah, kalau rohani kita dikasih makan melebihi, wah itu dahsyat. Amin. Amin. Gila-gilaan dengan Tuhan. Nah, itu baru seperti
Kristus. Amin. Amin. Yesus itu rela loh, gila-gilaan loh, dia anak Allah loh. Maunya loh dia turun ke dunia ini loh. Menderita lagi, disalib lagi. Dia sebenarnya tidak perlu. Gilanya Tuhan Yesus, dahsyatnya dia. Maaf kata-kata ini, gila ini positif ya. Artinya dalam hal yang luar biasa ketaatannya kepada Bapa. Amin. Kita harus seperti dia dong Bapak Ibu. Amin. Kalau mau menjadi anak Kristus, anak Tuhan, anak Elohim Yahweh, ya, kita harus seperti Kristus. Kakak sulung kita tuh Tuhan Yesus. Amin. Kakak sulung kita tuh anak Allah dia, Bapak Ibu, anak Elohim Yahweh. Nah, kalau kita mengatakan kita anak Allah, anak Elohim Yahweh, kita harus seperti Kristus. Sempurna seperti Bapa. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau, berarti bukan turunan DNA-nya dari Elohim Yahweh, anak Allah. Amin. Nah, kalau kita mau DNA-nya anak Allah, kita harus seperti Kristus yang sudah memberikan contoh kepada kita. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu. Ya, pasti bisa kata Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, buat apa kita merayakannya setiap tahun Bapak Ibu kalau tidak ada perubahan? Ya, saya percaya tahun ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Kita betul-betul menghayati penderitaannya di kayu salib. Amin. Amin. Saya minta kepada Tuhan mujizat yang terbesar kalau kita dibukakan dan kita mulai melakukannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau di gereja lain Bapak Ibu, kalau acara seperti ini buat KKR. Ya. Tapi KKR-nya apa? Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya utang dihapuskan, tidak punya utang lagi. Ya ilah, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Kalau mau sembuh, jaga makananmu. Kalau Manado bilang, bahasa Manado jangan golojo. Kalau bahasa Dayak itu narai lah. Ela bebungu, cukupkan apa yang ada padamu. Nah, di Amsal itu bilang kalau kita mau taruh pisau di lehermu. Makanya kita dilatih untuk puasa. Amin. Puasa tidak makan minum saja Bapak Ibu. Tapi kita diperhadapkan dengan ujian demi ujian, ya. Nah, itu kita harus mematikan keinginan kita, hawa nafsu kita. Amin. Ya, ingat Bapak Ibu. Ya. Kuliner, makanan itu ada setannya Bapak Ibu, setan kuliner. Kalau kelebihan ya menjadi coba payah baui menkuman. Kok bisa menyimpang ke sini ya? Ya. Jadi bodoh. Malas. Amin. Tidak mau berperang. Melawan keinginan daging. Malas. Manai. Sudah tahu kebenaran yang diajarkan di tempat ini. Harus menyangkal diri, memikul salib. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Harus memikul salib, menyangkal diri dan memikul salibnya. Ya, sudah diajarkan. Tapi tidak bisa menguasai diri. Ya. Jadi makan, malas dia. Malas baca Alkitab, malas berdoa. Akhirnya apa?
Akhirnya tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Tidak berubah. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tidak ada perjuangan. Ikut Yesus itu berjuang. Berjuanglah ke pintu yang sempit. Amin. Sulit memang. Setiap hari menyangkali ini loh. Mangat baui panggang. Ya. Mangat. Payah bawi. Jemulus. Glowing. Terus. Engkau cuma melihat aja dan menginginkannya. Itu sudah dosa loh di Alkitab. Betapa sulitnya menjadi orang Kristen. Ya bapak-bapak, baru melirik perempuan yang di jalan. Bagi zaman sekarang itu pakai yang segini. Wih mulus, teh mata lu hatwe. Nah kalau bapak ibu, bapak-bapak menginginkannya itu sudah dosa loh. Di Alkitab. Waduh beratnya jadi orang Kristen. Ada di Alkitab. Baru memikirkannya aja Bapak Ibu. Memikirkan perempuan, memikirkan orang yang menyakiti, aku mau balas dendam. Sudah memikirkannya itu sudah membunuh. Kalau membenci saudaramu itu adalah membunuh kata Alkitab. Betapa beratnya menjadi orang Kristen. Tidak ada pilihan Bapak Ibu, harga mati. Karena ada di dalam Dia keselamatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Di kolong langit ini tidak ada. Saya tidak menghakimi. Tapi ini jelas. Tidak ada orang seperti pribadinya Tuhan Yesus. Jelas dia anak Allah. Yesus jelas anak Allah. Makanya ikuti teladannya. Ikuti yang dia kehendaki. Ikuti apa yang dia sampaikan kepada kita. Kita ini zamannya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Amin. Kita zamannya Tuhan Yesus. Sempurna kita ini. Nah kalau Bapak Ibu sudah tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, hukum Taurat 10 perintah Allah. Ya. Itulah orang kaya. Dia sudah lakukan, dia melihat hukum Taurat itu hukum Musa. Nah tapi kita harus memakai, disempurnakan lagi, yaitu Tuhan Yesus yang telah turun ke dunia untuk menyempurnakan kasih Allah itu. Amin. Walaupun kita sudah tidak melakukan lagi 10, kita harus sempurna lagi Bapak Ibu. Amin. Memikirkan aja tidak boleh. Amin. Wah kita ini Kristen zaman Tuhan Yesus itu disempurnakan Bapak Ibu. Karena kita nanti kelak bersama-sama dengan dia, sehidangan dengan dia. Kita mau dijadikan oleh Tuhan Yesus menjadi pangeran-pangeran Tuhan Yesus di kerajaan surga. Amin. Menjadi putra-putri kerajaan Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Waduh luar biasa kita ini menjadi putra-putri kerajaan Allah. Makanya kita harus sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Amin. Waduh. Kita memerintah di sana Bapak Ibu. Kita di dunia ini kalau panjang umur 70 tahun. Habis itu mati. Nah, 70 tahun Bapak Ibu tidak melakukan kehendaknya, Bapak Ibu tidak tahu. Bapak Ibu di Firdaus atau di hadis. Loh kita mati itu pasti
Kita menghadap tata pengadilan. Jadi jangan main-main Bapak Ibu selama di dunia ini. Kita hidup ini bukan menikmati dunia. Kita hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita dicipta oleh Tuhan ini, manusia yang sangat mulia ini untuk dipermuliakan oleh Bapa. Amin. Amin. Berharga. Hidup kita menjadi manusia ini sangat berharga dan mulia. Jangan kita menggunakannya dengan seenaknya. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menyesal. Sungguh saya katakan, menyesal kalau Bapak Ibu selama di dunia ini hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Gereja ini bukan menakut-nakuti Bapak Ibu. Gereja ini kami sebagai hamba Tuhan pun melakukannya Bapak Ibu. Tidak cuma hanya ngomong tok. Kami berjuang melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Bisa Bapak Ibu, amin. Bisa sampai hari ini. Walaupun belum sempurna, kalau masih ada berarti belum sempurna. Amin. Berarti saya masih berjuang. Berjuang untuk menuntun Bapak Ibu, memberi teladan bagi jemaat yang dipercayakan di tempat ini Bapak Ibu. Dan kami tidak puas dengan apa yang kami sudah dapat hari ini, raih hari ini. Terus mencari apa lagi Tuhan? Apalagi Tuhan yang belum kami lakukan, yang belum memuaskan hatimu, apalagi Tuhan, apalagi yang harus kami lakukan, apalagi yang harus saya perbuat, supaya benar-benar hidupmu menjadi kemuliaan nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya melihat jemaat di tempat ini, setelah mau melakukan kebenaran, prosesnya pun luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuperbuat? Seperti Yesus pun menangisi kita, Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Tuhan Yesus menangisi jiwa-jiwa. Hari ini saya menangisi jemaat yang Tuhan percayakan, menangisi saudara-saudara yang belum benar-benar mengikuti Tuhan. Cuma hanya percaya Tuhan, masuk gereja, selesai. Itu yang saya tangisi, karena mereka tidak mendapatkan kebenaran yang benar-benar benar. Cuma hanya sedar beragama. Kristen itu bukan hanya sekedar agama, Bapak Ibu. Kristen itu adalah seperti Kristus. Amin. Kristen itu seperti Kristus. Bukan hanya agama, tapi sekarang ini di dunia ini Kristen itu mereka menganggap itu agama. Agama tidak menyelamatkanmu. Paham? Kristen itu harus seperti Kristus. Apa yang dia sudah teladani kita harus teladani. Bapak Ibu, itu Kristen yang sejati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sampai di sini kira-kira masuk enggak? Walaupun berat. Katakan amin dulu. Amin. Jangan behak. Jangan Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu meremehkan Tuhan. Ya, saya mau katakan rahasianya rendah hati sama Tuhan. Amin. Roh Kudus itu fungsinya apa? Memberi kita sebagai penolong, sebagai yang memberikan kita kekuatan, memampukan kita. Amin.
Yang penting kita hari ini menerima kebenaran ini, jangan menolak dulu. Jangan muka seperti pepaya bangkok. Tapi hari ini senyum, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, Tuhan lihat, wah, mereka mendengar ini senyum, rendah hati. Aku akan mengirimkan Roh Kudus kepada orang yang rendah hati. Roh Kudus diam kepada orang yang hatinya tulus, hatinya yang murni, rendah hati. Roh Kudus turun tinggal di dalam hidup kita. Amin. Yang memampukan kita. Inilah mujizat yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ini mujizat Bapak Ibu, jangan selalu mujizat. Sampai aku supan duit. Bukan salah Bapak Ibu ya. Tidak salah, benahi diri kita dulu. Amin. Kecil bagi Tuhan. Ya. Kecil bagi Tuhan. Inilah yang dikatakan cari dulu kerajaan surga dan kebenaran. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Firman Tuhan ya dan amin. Saya ini membuktikannya. Bahwa Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Cuman tidak cukup sehari Bapak Ibu. Amun sehari melihat kemuliaan Tuhan terlalu gampang menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu mahal. Amin. Tahan uji supaya taat sampai mati di kayu salib seperti ketaatan Tuhan Yesus. Maka dia akan ditinggikan oleh Bapa. Amin. Dari nama di atas segala nama. Sehingga setiap lutut bertelut menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Nah, kalau kita melakukan itu Bapak Ibu, kita melihat perbuatan orang Kristen hari ini. Wow. Setiap lutut bertelut menyembah. Setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Juru Selamat yang hidup. Artinya benar apa yang kita ikuti. Benar apa yang kita teladani Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen kita benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan Kristen abu-abu. Bukan Kristen palsu. Tapi sekarang banyak Kristen palsu. Kristen KTP. Cuma di KTP Kristen. Tapi perbuatannya bukan Kristen. Bukan seperti Kristus. Memalukan. Menjadi orang Kristen harus benar-benar seperti Kristus. Sehingga setiap lutut bertelut menyembah Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Supaya lidah mengaku bahwa Tuhan benar-benar Tuhan Juru Selamat yang hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau berjuang kita mulai hari ini. Supaya hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Benar-benar. Bukan hanya sekedar kita hadir di sini. Tapi saya percaya di awal doa saya tadi. Tuhan, aku minta. Supaya kehidupan kita berubah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang lama. Tidak seperti yang dulu lagi. Yang baru. Diubahkan oleh Tuhan. Inilah mujizat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan minta masalahmu dibereskan dulu sama Tuhan. Kecil. Masalahmu itu kecil. Kecil masalah itu. Masalah yang kita alami hari ini itu kecil.
Tuhan sanggup. Tapi masalah yang luar biasa, kalau kita itu diubahkan cara berpikir kita yang lama dengan yang baru saat hari ini, sesuai dengan yang Dia kehendaki. Amin. Yang Tuhan ajarkan menjadi orang Kristen yang sejati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini kekristenan. Banyak orang gak mampu, gak masuk. Banyak orang gak sanggup mendengar firman ini langsung pergi. Karena gereja-gereja pun tidak berani menyampaikan kebenaran ini, Bapak Ibu. Karena kalau kebenaran ini disampaikan harus menyalibkan diri kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Waduh, kalau gereja terus menyampaikan ini harus serupa sempurna seperti Bapa. Gereja gak laku. Tapi justru ini membawa ibu ke jalan keselamatan. Justru ajaran ini menuntun Bapak Ibu menuju langit baru dan bumi yang baru. Berjuang menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Tidak ongkang-ongkang kaki. Sudah Yesus sudah berkorban, kita pasti masuk surga. Begitu murahnya Tuhan Yesus di kayu salib. Keringatnya berdarah, Bapak Ibu keluar. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tidak begitu mudah, murah, mahal harganya Bapak Ibu, nyawanya. Kita berhutang kebaikan, kita berhutang kehidupan kepada Tuhan Yesus. Amin. 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 Kita berjuang setiap hari Bapak Ibu. Minta Tuhan tuntun, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu. Saya percaya hari ini Bapak Ibu dibukakan pemahaman. Amin. Angkat tangannya Bapak Ibu. Angkat tangan Bapak Ibu yang hari ini dibukakan kebenaran ini. Hirapataka seke nama toko nayara lamase. Urataka nama sendo rotoko nama sena irona iserai. Nyatakan terus kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Irapatakaya seki nama toko nayara lama seki nama toko nayara lama seki. Setiap kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang mau menghambat, menghalangi Bapak Ibu akan diselamatkan. Hari ini Bapak Ibu angkat tanganmu. Rendahkan hatimu, katakan Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu hari ini. Melewati kami merayakan hari kematian-Mu. Istiqnal Jesus. Hirabasena hulukuna sena. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Nerenan istirahai. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Elohim Yahweh. Ronai kasuruh nai oh
lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan Juru Selamat yang hidup. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Layaklah kita menyembah Dia, layaklah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Jika bukan karena Tuhan yang sudah rela menderita bagi saya dan saudara, kita tidak tahu nasib hidup kita Bapak Ibu. Tapi oleh karena kasih dan anugerahnya, Dia sudah rela menderita bagi kita. Kita diselamatkan, kita disempurnakan, kita akan dibentuk serupa seperti Dia, sempurna seperti Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian mazmur kami, nyanyian baru kami kepadamu Bapa. Oh, naiserai kauso. Oh, oh Bapa, lawatlah umat-umat-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kami Bapa. Selamatkan umat-Mu Tuhan. Beri kami kesempatan Tuhan. Kami melihat dunia ini tidak menentu Bapa. Tuhan, kami merasakan Engkau sudah dekat, Engkau sudah dekat. Tuhan, persiapkan kami untuk menantikan Engkau dengan keadaan-Mu, keadaan kami yang baik, keadaan kami yang berkenan Tuhan. Isenai inna haleluya, haleluya, ya denai serah. Haleluya. Kita angkat pujian kita, haleluya, haleluya. 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 Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, penyembahan kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Dengan lembut, haleluya, haleluya,
Raseke namase, Indoroko namase. Saya membacakan nasihat kepada kita hari ini, diambil dari Filipi 2 dengan perikopnya, nasihat supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatan. Haleluya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku mengasihi, masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Kita angkat pujian ini, kita mau menerima tubuh dan darah Kristus sebagai peringatan bagi kita, supaya kita benar-benar lebih lagi melakukan yang Tuhan kehendaki, memuaskan hatinya dan menyenangkan hatinya. Kita angkat pujian, dalam beratku tapaki jalan terjal ini. Dalam beratku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri
Via Dolorosa, genggamnya erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau kirimkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan Hamba mencintaimu. Kita angkat pujian ini. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Jalan berat ku tapaki, jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, mengenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan Hamba mengasihimu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan Hamba mencintaimu. Dengan lembut kita angkat pujian ini dari awal. Jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa. Kadang aku melayang menjauh di sana, jalannya titipkan padaku. Hai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan Hamba mencintaimu. Ku bisikan Hamba mencintaimu. Ku bisikan Hamba mencintaimu. Rapasiki nama tokonayasa. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu roti dan anggur. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan
di hadapan Tuhan, ikuti apa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Bapa, nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan Bapa mencintaiku. Ku bisikan Bapa mencintaimu. Sekali lagi katakan, ku bisikan Bapa mencintaimu. Beri kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, roti diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, 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 glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, haleluya, haleluya, terpuji-puji namamu, haleluya, haleluya, haleluya.
Pendeta Erika untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami sudah dikenyangkan dan kebenaran firman-Mu. Tuhan, dan kebenaran firman-Mu yang menuntun langkah kami, agar kami mengerti apa menjadi perjuangan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah berkorban atas hidup kami untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terbukti hari ini seluruh umat-Mu memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, ajarkan kami, buat kami mengerti Tuhan arti sebuah pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami pun melakukan apa menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Hidup yang benar-benar takut akan Engkau, hidup yang terus melakukan kehendak-Mu Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan, bahkan mereka yang boleh mendengar siaran tunda nanti. Kami percaya kebenaran-Mu berbicara pribadi lepas pribadi bagi kami, mengingatkan kami, meneguh kami, menegur kami, menasehatkan kami Tuhan, agar hidup kami semakin lagi mengasihi Engkau, mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Tuhan, kembalikan kekuatan urapan yang baru buat hamba-Mu. Terus Engkau pakai hidupnya menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu. Terlebih setiap kebenaran-Mu Tuhan, untuk menyatakan bagi setiap umat-Mu Tuhan, untuk lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan, takut akan Engkau. Engkau melindungi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Memberkati setiap kami, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pagi hari ini bersama dengan kami. Juga Tuhan, Engkau berbicara bagi mereka pribadi lepas pribadi. Engkau mengingatkan mereka bagaimana cinta-Mu atas kehidupan mereka, kesetiaan-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hormat kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau pakai pelayanan ini menjadi berkat bagi kota ini, bagi umat-umat yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kau berkati pelayan ini, jadikan pelayan ini berkat Bapa. Kami menyerahkan seluruh pelayan ini dalam tangan Tuhan, dan seluruh kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, semua pelayan-pelayan-Mu. Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami. Apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi hari ini. Dan sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Apa yang kami bawa Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami siap memberi dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ber dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.